semuanya, perkenalkan nama saya Priyanti Pangaribuan. Saya mahasiswi semester 7 dari Politeknik Negeri Medan. Oke, pada video kali ini saya akan memberi informasi tentang analisis klaster dengan metode hierarki menggunakan aplikasi SPSS. Baik, sedikit saya akan menjelaskan tentang analisis klaster dengan metode hierarki. Konsep dari metode hierarki ini dimulai dengan menggabungkan dua objek yang paling mirip, kemudian gabungan dua objek tersebut akan bergabung lagi dengan satu atau lebih objek yang paling mirip lainnya. Nah, proses clustering ini pada akhirnya akan menggumpal menjadi satu klaster besar yang mencakup semua objek. Metode ini disebut juga sebagai metode aglomeratif yang digambarkan dengan dendrogram. Baik, sebelum kita mulai, di sini sudah ada data yang akan kita gunakan. Di sini juga ada aplikasi SPSS. Oke, sekarang kita akan masukkan data ke SPSS. Oke, kita paste di sini. Kita ke variabel view untuk mengubahnya. Harga, suasana, variasi, musik. Ada 5 variabel. Oke. Desimalnya kita ubah terlebih dahulu. Kita ubah juga jadi scale. Oke, sekarang kita ke data view. Nah, sebelum kita melakukan analisis cluster metode hierarki, kita harus mencari nilai z-score-nya. Nah, kita ke analyze, kemudian kita ke descriptive statistik, kita ke descriptive. Oke, semua variabelnya kita pindahkan ke kolom variabel sebelah kanan. Jangan lupa di checklist save standard value as variable. Kita klik OK. Nah, ini keluar outputnya. Kita logout dulu. Oke, ini dia. Ada Z rasa, nilai Z harga, suasana, variasi, dan musik. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis cluster dengan metode hierarkinya. Kita ke analyze, kemudian kita ke classify, selanjutnya hierarki cluster. Nah, ini untuk z-score-nya semua kita pindahkan ke sebelah kanan di kolom variabel. Dan untuk nama kita pindahkan ke label case by. Ini case, statistik di checklist dan plots. Nah, kita setting dulu. Kita ke statistik, agglomeration schedule di checklist, proximity matrix di checklist, dan untuk cluster membership kita buat range of solution-nya dari minimal 2 sampai ke 4. Continue, kemudian kita ke plots, dendrogram kita checklist, dan untuk iCycle-nya kita ke iCycle ya, ke none. Oke, continue. Selanjutnya kita ke method. Cluster metodenya between group linkage, interval, square, Euclidean distance. Nah, untuk transform values-nya, standarnya kita buat z-score. Oke, continue. Kemudian di save. Jangan lupa di save dulu. Kita ke range of solution. Tadi kita buat minimum 2, maksimum 4. Oke, sekarang kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil outputnya.
Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada Case Processing Summary. Tabel ini menunjukkan bahwa semua data sejumlah 12 objek telah diproses tanpa ada data yang hilang. 100% datanya semua masuk. Kemudian kita ke Proximity Matrix. Nah, Proximity Matrix ini merupakan tabel yang menunjukkan metrik jarak antar variabel. Semakin kecil jarak Euclidean, maka semakin mirip kedua variabel tersebut sehingga akan membentuk kelompok atau klaster. Oke, selanjutnya kita ke tabel Agglomeration Schedule. Nah, Agglomeration Schedule ini merupakan hasil proses clustering dengan metode Between Group Linkage. Setelah jarak antar variabel diukur dengan jarak Euclidean, maka dilakukan pengelompokan yang dilakukan secara bertingkat. Misalnya stage pertama itu terbentuk satu klaster yang beranggotakan Vivi kan nomor 6 nih, Vivi nomor 6 dan Lala nomor 12 dengan jarak 0,741. Nah, kemudian kita ke masih di agglomeration schedule. Nih, karena proses aglomerasi dimulai dari dua objek yang terdekat, maka dari sekian jarak tersebut yang terdekat dari semua kombinasi ini tuh yang stage pertama. Itu dia. 0,741. Selanjutnya kita ke cluster membership. Cluster membership itu merupakan perincian jumlah cluster dengan anggota yang terbentuk. Nah, apabila dibentuk 4 cluster, ini dia kolom yang untuk 4 cluster, maka dibentuk anggota cluster pertama itu ada si Adi, si Vivi, si Gino, dan Lala. Dan untuk ke cluster 2 ada Banu, Emil, Ivi, dan Kiki. Dan untuk cluster ketiga ada Caca, kemudian ada Hana, hanya itu. Dan untuk yang 4 ada Dede dan ada Jojo. Nah, untuk jika dibentuk 3 cluster, dia ini kolomnya, dan untuk 2 cluster yang ini. Oke, selanjutnya kita ke dendrogram. Nah, dendrogram ini berguna untuk menunjukkan klaster yang ada jika akan ditentukan berapa klaster yang seharusnya dibentuk. Contohnya itu ini dia, sebagai contoh yang terlihat dalam dendrogram. Apabila akan dibentuk 2 klaster, maka klaster pertama itu beranggotakan Vivi, Lala, Gino, Adi, Caca, dan Hana. Ini dia. Nih. Dan untuk klaster 2 itu beranggotakan Banu, Emil, Kiki, Ivi, Dede, dan Jojo. Oke, ini dia. Nah, demikian seterusnya dapat dengan mudah dilihat anggota tiap klaster sesuai jumlah klaster yang diinginkan. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebih saya